Halo, selamat datang kembali di dalam podcast kita Breakout Talk for Solution. Terima kasih teman-teman semuanya, para sahabat Breakout semuanya yang sudah setia untuk menyaksikan, menonton acara podcast kita, ngobrol-ngobrol diskusi bisnis dengan para pelaku bisnis, ya, para praktisi-praktisi yang jelas-jelas tahu jelas bagaimana mengalami proses jatuh bangunnya di dalam sebuah bisnis. Kita akan menutup tahun 2024 sebentar lagi. Dan kita akan memasuki tahun yang baru 2025. Tentunya di dalam perjalanan bisnis kita 1 tahun ini, para sahabat bisnis semuanya tahu bagaimana rasanya, bagaimana kesulitannya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Namun kita harus masuk tahun 2025. Apakah kita masih bisa bertahan? Apakah kita masih bisa eksis dan makin bisa bertumbuh? Kita harus memikirkan berbagai strategi-strateginya. Itu sebabnya CNI pun juga melakukan transformasi dan menyiapkan diri untuk lebih maju ke depan. Podcast daripada Breakout ini didukung oleh CNI. CNI. Sahabat terbaik Anda. Oke, sahabat bisnis semuanya. Tidak perlu berlama-lama, kita akan ngobrol-ngobrol diskusi dengan narasumber saya, tamu saya pada pagi hari ini. Wah, keren banget. Karena beliau ini sudah pengalaman sekali di bisnis retail. Pasti akan banyak sekali insight, masukan yang terjadi sepanjang perjalanannya. Dan saat ini memiliki sebuah toko retail untuk busana muslim. Dan cukup viral. Wah, ini keren banget. Mari kita sambut. Inilah dia, Brother Andrew. Yes. Thank you, Brother, sudah hadir. Thank you, Bang Ivan. Thank you. Ya. Ini Brother udah dari Sumatera Barat. Ini jago-jagonya bisnis, ya. Oke, para sahabat Breakout semuanya. Ini Brother Andrew ini sekarang masih jalankan bisnis, ya? Iya, benar. Fokus bisnis apa sekarang ini? Sekarang kita fokusnya di bisnis retail, Bang Ivan. Bisnis retail? Iya, benar. Kita fokusnya di busana muslim dan kita ada beberapa cabang di Kota Tangerang. Wih, beberapa cabang. Ya. Berarti nggak satu doang dong ini. Ya, alhamdulillah. Keren. Oke, mungkin bisa dikenalkan kepada para teman-teman sahabat Breakout semuanya. Siapa sih Mas Andrew ini, ya? Karena kalau misalnya buka di Instagram itu yang tampil nggak ada wajah Mas Andrew-nya, modelnya. Karena jual pakaian muslim. Saya sampai sempat terkecoh. Wah, ini yang mana? Yang mana orangnya ya? Boleh diceritain apa nih kegiatan dan juga bisnisnya Mas Andrew? Oke. Sebelumnya terima kasih Bang Ivan atas kesempatannya ya pada pagi hari ini. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Andrew. Ya, tadi Bang Ivan sudah mention juga ya. Saya itu orang Padang, benar-benar lahir dan besar di Padang, Ivan. Lahir dan besar di Padang. Ya, tapi saya dapat kesempatan ya untuk kuliah di Bandung waktu itu. Oh, oke. Jadi sesuai tagline-nya orang Minang itu ya. Rantau gitu ya. Anak rantau. Anak rantau ya. Sama nih Bang Ivan ini juga dari Medan teman-teman ya. Dari rantau. Nah, jadi singkat cerita Bang Ivan, setelah lulus kuliah nih, ya kan, saya ya sambil nyari kerja gitu ya. Kita coba kerjanya waktu itu serabutan aja gitu. Ikut teman gitu ya kan, biasa Gak kamu punya nggak ada yang tetap ya, kamu tapi punya harus job survive. apa ya, Ini hebatnya anak rantau begini nih dari Sumatera. Iya. Nah lalu tahun 2010 itu saya ketemu istri saya. Istri yang sekarang. yang sekarang lah. Iya. Terus ada yang besok. Iya. Nah tapi ceritanya waktu itu saya jobless. Oke. Menikah jobless, nggak ada jobless, kerja. ya. Coba Istri bayangkan. kerja? Istri waktu itu kerja sama mertuanya. Oke. Ya masih ada istri ya. Nah lalu
apa namanya, sebagai seorang suami kita mesti tanggung jawab gitu ya, Betul. Bang Ivan ya. Sebagai pemimpin keluarga ya. Iya, betul. Saya tuh nggak punya background sebenarnya untuk jualan awalnya, ya. Jadi tapi saya beranikan diri aja, Bang Ivan, ya. Kita coba jual kecil-kecilan di depan rumah waktu itu, gitu. Jadi kita ambil barang dari Tanah Abang, ya. Kita naik kendaraan umum gitu ya, terus gelar di depan rumah mertua ceritanya. Oh, jual apa itu? Jualan kerudung. Woi, Nah. oke. Ya, waktu itu ya online masih belum ini, Belum ada. belum terlalu marak ini, lah ya. ya belum ada marketplace 2010. Gitu. Nah, singkat cerita, usaha ini terus berkembang, Ivan. Ya. Lalu sampai suatu saat kita diberi apa namanya rezeki gitu ya. Ini saya lihat ada satu tempat gitu ya. Ini kok tempat kayaknya ya nggak bagus-bagus amat ya, tapi dia ada di pinggir jalan gitu. Oke. Ya. Nah, lalu saya beranikan diri dong, tanya gitu ya, Pak. Waktu itu ada tulisan ya kan, tempat ini disewakan. Nah, saya tanya, Pak, kira-kira sewanya berapa? Ya kan? Sekian lah pokoknya. Tapi begini Pak, saya bilang, bisa nggak ya saya sewa selama 2 bulan saja? 2 bulan. 2 bulan, Orang bisa 2 tahun. Iya kan, iya kan. Tapi kalau kita ingat sekarang gitu ya, kayaknya tuh kayak nggak mungkin gitu ya. Mana ada sih yang mau nyewain tempat 2 bulan gitu loh. Iya kan. Nah, lalu akhirnya si bapak ini mau gitu, Bang Ivan. Iya. Saya bilang nanti misalnya nih ya, Pak, kalau misalkan usaha saya ini bagus, ya kan, nanti saya akan perpanjang sewanya. Oke. Gitu. Ya. Ininya. Untung baik hati nih kelihatannya. Baik. Kayaknya. Nah lalu itu disitulah usaha kita pertama berdirinya. Di Bandung. Di Tangerang. Di Tangerang. Oh, Di oke. Tangerang. Oh iya, saya lupa ya. Istri saya itu orang Tangerang. Orang Tangerang. Oh, saya iya. kira dari kuliah ketemu di Bandung. Oke. Oh iya. Jadi di Tangerang lah pertama kali. Pertama kali. Oh. Nah itu kita gak ada pakai konsep segala macam. Cuman apa namanya? Lapak lah ya bikin. Iya, bikin Taruh cuman bukan di situ ya. Cuman apa namanya ya, apa yang bisa kita gunakan, kita cuman paku-paku doang terus kita taruhin hanger gitu loh modelnya gitu loh, baju-bajunya gitu loh. Tapi alhamdulillahnya tahun 2010 itu sepertinya cukup bagus, animonya bagus ya. Nah ternyata ada ininya, ada faktornya, Bang Ivan. Oke, boleh kita kasih tahu. Nah ternyata untuk kalau kita bisnisnya di busana muslim gitu ya, waktu itu saya baru ngeh gitu. Saya mulai itu sebelum puasa, ternyata 2 bulan sebelum puasa. Aduh, rezeki benar tuh ya. Iya, tapi kan momennya. kita nggak tahu gitu kan awalnya gitu. Jadi ya disitulah ininya. Baru disitulah titik baliknya. Pasti bisnis itu selalu memang kadang-kadang mesti on the right time, on the right place, kelihatannya begitu ya. Waktunya kalau pas tepat itu momentum. That's it. Yeah. Betul. Dari situ mulai berkembang. Nah, nggak jadi 2 bulan lagi dong ya. Nah ini menarik nih. Saya sebenarnya harus minta maaf nih sama bapak itu. Ternyata ya ceritanya di depan seberang toko itu pas ada toko yang mau disewakan juga, dan itu lokasinya lebih bagus, Pak. Oke. Jadi apa namanya ya, kita kontak juga gitu yang di depan itu, Bang Ivan. Dikasih dan kebetulan ownernya itu orang Padang juga. Oke. Tapi jangan ini ya, orang Padang juga kalau soal hitung-hitungan ketat juga ya, Pak. Iya, tahu. Nah di situ baru itu sewanya jadi 2 tahun. Oh, ya Bapak itu ditinggal dong. Iya nih, minta maaf ya Pak. Tapi saya berterima kasih banget loh sama Bapak itu. Maksudnya jarang-jarang gitu loh
ada yang mau ngasih kesempatan gitu ya buat orang yang mau mulai bisnis gitu. Oh, tahun 2000. Dari situ mulai mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Ya, biasa nih Bang Ivan. Menarik nih. Ya kan kita itu ini ya merasa punya wah ini bagus gitu ya, seolah-olah bagus gitu. Karena usahanya berkembang terus gitu. Ya kan. Omset naik ya kan. Oke. Ya. Tapi kita itu nggak pernah ngitung secara real itu sebenarnya. Itu poin pentingnya. Apa pesan ini ya maksudnya tidak menghitung secara real? Jadi gini, saya kan pernah ya satu saat itu saya naik motor sama istri gitu ya. Saya bilang sama istri saya, kalau kita usaha terus-terusan kayak begini kata saya kan, nanti dalam waktu dekat kita bisa beli Pajero secara cash nih kata saya gitu. PHP. PHP. Okay, iya, okay. bener Bang Ivan. Tapi sampai sekarang ya mobil Pajero-nya masih ada di showroom sih. Kenapa bisa kasih gambaran gitu? Kan kita ini ya mulai bisnis kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ada duit, ya kan? Lalu duit itu kita anggap itu duit kita. Padahal di situ ada duit apa? Ada duit buat operasional. Ada duit buat sewa. Ya kan? Ada duit buat utility dan lain-lain gitu loh. Nah, itu kita awal-awal bisnis itu kita nggak pernah kita pisahkan. Itu loh, Bang. Jadi gini. Misalnya gini, kita punya omset ya, 60 juta. Ya kan? Kan di situ ada duit modal di situ. Ada duit barang. Ya kan? Ada harus ada duit sewa yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Kan kita udah sewa di awal. Ya kan? Terus ada duit apalagi operasional buat listrik atau kalau kita mau hire karyawan gitu. Ya kan? Nah, kalau itu nggak kita pisahkan. Ya kan? Itu kita anggap tuh duit kita aja gitu. Duit pribadi. Kadang-kadang yang bikin banyak bisnis juga jadi hancur down ya. Bener. Pelajaran apa yang brother dapatkan dari pengalaman ini? Nah, mungkin buat para pelaku bisnis. Ya, jadi saya 2015 ya. Padahal sebelum itu tuh pun saya udah saya semangat banget loh, Bang Ivan. Saya bisa expand toko itu dalam 1 tahun bisa sampai 5. 1 tahun sampai 5? Iya. Expand busana muslim atau bisnis toko, bentuk lain? Toko busana muslim. Toko busana punya 5 cabang kurang lebih berarti? Iya, maksudnya dalam 1 tahun itu saking bersemangatnya kita gitu ya. Kita sampai hire investor gitu loh. Oh iya. Iya. Dari teman-teman, dari saudara, dari orang tua sampai kadang 5. ya kan. Wow. Iya. Tapi kita belum punya pemahaman dan konsep yang benar tentang bagaimana cara berbisnis gitu loh. Dan mengelola bisnis yang benar. Oh gitu. Gitu. Itu penting ya. Penting banget, Bang Ivan. Oh, apa yang dia akhirnya brother alami? Ya akhirnya ya cabang-cabangnya itu tuh ada yang tutup. Wow. Gitu. Saking cepatnya. Kenapa? Karena kan kita belum belajar yang namanya sistemasi misalnya gitu ya. Kan membuka cabang itu kita duplikat. Iya. Tapi kan nggak bisa cuman jadi bayangan saya itu ya, bayangan orang awal-awal ini ya, bayangan orang, mohon maaf nih, orang kayak gitu ya. Kan gampang gitu kan, seolah-olah ini tinggal kita duplikat aja gitu loh. Kan kita tinggal buka yang sama aja, pindahin ke tempat lain, nanti hasilnya. Padahal Anda menghadapi SDM-nya bisa jadi berbeda. Betul sekali. Kondisi lingkungannya yang berbeda, customernya yang berbeda. Dan gitu. itu mempengaruhi perbedaan perilaku, perilaku. Gitu loh. So ini satu pelajaran bahwa bisnis itu benar-benar harus dijalankan secara seksama ya, harus cermat benar-benar, dipikir benar-benar. Dan ada ilmunya tentunya.
Ada Pak. ilmunya. Ada ilmunya. Finally, brother dapatkan ilmu itu dengan Ya. mengalami kejatuhan. Ya, boleh dibilang ya cukup drop ya. Tapi Ya. akhirnya bisa fight lagi. Ya, karena 2015 itu saya ketemu komunitas ya sama seperti yang kemarin Mas Pur itu. Oh, Komunitas TDA ya, tangan tangan di atas. Disitulah. Nah, dari situlah saya dapat banyak-banyak ilmu bisnis sampai sekarang. Oke. Gitu. Kadang-kadang kita perlu ya komunitas seperti itu Ya. supaya jangan sampai kita kehilangan kita hanya mengandalkan pikiran kita. Kita bisa mendapatkan seperti podcast ini, kita bisa dapatkan insight dari berbagai orang-orang di sekitar kita begitu ya, para pelaku bisnis. Nah, kalau boleh tahu itu kita bicara tahun 2024 nih. Oke. Bisnis menurut brother setelah pasti udah ngalamin asam garam nih kemarin-kemarin dari 2000 jatuh, bangun dan sebagainya. Gimana evaluasi kalau menurut ukuran para pebisnis retail? Iya. Menurut Jadi bisnis retail ini cukup menarik sebenarnya, Pak Ivan. Oke. Ya. Saya juga dengarnya menarik sih. Iya, menariknya. Karena kan kita langsung bersentuhan dengan customer kita. Oke. Jadi kita tahu ya apa namanya behavior mereka itu seperti apa. Secara langsung kita bisa amati gitu. Karena kan retail itu berhubungan langsung dengan customer gitu ya. Intinya kan seperti itu bisnis retail. Nah, 2024 ini menarik ya. Kenapa? Kalau boleh saya tarik ininya ya ke belakang. Sebenarnya kalau kita kan fokusnya sebenarnya di banyaknya itu sekarang masih di offline sebenarnya. Ya. Punya toko, kemudian jual, orang datang. Iya, toko orang datang. Gitu. Nah, menarik. Yang membuat perubahan cukup drastis itu di dunia bisnis retail offline ya, saya bilang seperti itu ya. Itu sebenarnya itu pas COVID itu. Pas COVID. COVID itu merubah behavior cara orang belanja. Ya, tadinya biasa datang ke toko, kunjungi. Nah, lalu mereka dibiasakan dengan ini, dengan duduk di rumah saja gitu ya kan, terus pencet-pencet gadget, barang langsung nyampe rumah. Ya, gitu kan. Sekali. Nah, tapi menariknya begini, sebenarnya 2021 itu kita malah nyampe peaknya kita untuk toko yang toko offline-nya itu. Gitu. Nah kita berharap dong, bahwasanya ini tuh adalah turning point-nya gitu. Betul. Udah selesai nih COVID. Udah selesai, ya kan? Berarti bisa balik lagi dong. Udah balik lagi, ya kan? Makanya dari situ kita punya ini lagi, punya punya semacam semangat ya. Kita akan geber lagi, kita buka gaspol lagi gitu. Oke, ya, ini menarik nih. Sama nih dengan saya juga. Oh, sama ya? Sama. Iya. Terus? Jadi ternyata itu bisa jadi false alarm gitu ya. Itu hanya momen aja gitu, 2021 itu ternyata. Nah, cuman kalau di kita saya perhatikan gitu ya, memang di tahun-tahun setelah itu kita memang agak cukup struggle sebenarnya, Mang Ivan. Ada kekhawatiran, misalnya apakah toko kita ini akan ditinggalkan oleh customer kita, gitu. Karena ini kan behavior itu tadi. Behavior sudah berubah. Behavior sudah berubah. Bisa pakai dengan media digital. Nah, gitu ya. Media digital, gitu. Nah, terus kita evaluasi 2022, kita tambah cabang ya, sampai 2023 kita buka cabang lagi. Nah, 2024 kita stop dulu pertumbuhan cabangnya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya itu hanya kekhawatiran kita aja ternyata, Bang Ivan. Oke. Soal orang behavior itu. Perubahan behavior. Toh buktinya kan kita punya data dong, ya kan? Kita punya data
orang itu ya masih tetap belanja kok ke toko gitu loh. Oh, masih Iya, ada masih ada segmen yang peluangnya. memang belanja terus Masih ke ada toko. peluangnya orang Oke, untuk oke, belanja ke toko. menarik. Oke. Nah, lalu saya pikir begini ya. Saya juga kan sharing-sharing ya Hmm. sama teman-teman di komunitas gitu ya. Lalu sebenarnya kita punya keunggulan apa sih gitu ya di toko offline Hmm. gitu. Nah, oke, pertama eh kalau kalau industrinya itu fashion ya, si apa namanya customer ini kalau dia beli online dia tuh nggak dapat feel ininya di badannya. Oh ya. Dia nggak bisa hand feel materialnya gitu. Dia nggak bisa coba dan dia nggak bisa kadang gini kalau dia kalau foto sama barang aslinya itu sangat sulit sekali itu pasti ada perbedaan Iya, iya. gitu. Nah jadi ternyata kita masih ada peluang nih gitu dan itu terbukti kan maksudnya sampai 2024 pun ya memang kayak misalnya nih pusat-pusat perbelanjaan gitu memang ya ada yang ini ya yang turun ya tapi ada juga yang naik dan mereka tetap survive loh maksudnya malah rame gitu loh ya kan artinya apa ya mungkin orang tetap akan butuh physical touch gitu mungkin ya mungkin orang juga apa namanya butuh yang merasakan yang namanya experience mungkin gitu kan dilayani. Nah kalau kita cuman online kan kita kayak Iya. dilayani sama chat ya kan bisa robot Kalau atau saya boleh simpulkan faktor emosional itu Nah. masih tetap offline Ya, masih ya. lebih baik. ya kita bisa punya benefit apa kelebihan keunggulan dari sana gitu. Oke, kalau sampai di situ masukannya Brother banyak toko-toko offline. CNI sendiri sudah buka yang namanya CNI Store, toko-toko Ya. offline di mana orang-orang bahkan dalam kelas rumahan karena kita sudah bukan MLM lagi. Nah, apa yang membuat masukan ataupun juga insight dari Brother Andrew kepada teman-teman yang punya toko nih sekarang, apapun itu tokonya, ya dari pengalaman 2024 ternyata masih ada peluang. Jangan ujuk-ujuk semuanya hanya kepada digital. Digital penting tentunya. Pasti. Oh ya. Nah, kira-kira ada masukan nggak meyakinkan kita semua juga di sini para pelaku bisnis yang punya toko? Apa yang harus apa yang menguatkan kami? Oke. Jadi teman-teman sebenarnya kita itu ya mungkin hanya apa namanya penuh di kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran apakah nanti toko kita ini bisa berhasil atau enggak, dikunjungi orang atau enggak gitu ya. Padahal itu hanya mungkin bisa jadi itu hanya ada di pikiran kita saja. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, lalu teman-teman, kita itu sebenarnya punya kelebihan loh, Bang Ivan, di toko retail itu. Oke. Iya. Kita kan bisa memberikan service gitu loh kepada customer kita secara langsung, direct. Dan itu kan nggak apa namanya nggak bisa didapatkan secara online. Oh, gitu. okay. Tapi gini, saya nggak ini ya, saya nggak bilang kalau harus toko offline atau toko online. Ya, dua-dua itu harus. Iya, itu harus berjalan. Omni channel ya namanya sekarang itu. Ya, makanya kita kan juga kita buka ininya toko online-nya juga gitu, ya kan. Nah, lalu yang perlu kita cermati lagi ya, bahwasannya kita itu juga apa namanya punya keunggulan ya untuk toko kita ini ya. Tadi kalau saya lihat ya, sepertinya toko di CNI ini sudah ini ya, sudah keren lah, sudah standar. Nah itu ya, kita adopsi franchise juga, adopsi ya yang terbaik, bukan franchise. Iya. Nah itu kan merupakan satu daya tarik. Iya. Gitu loh. Display itu adalah daya tariknya toko retail. Oke. Iya. Dan itu harus bagus. Iya. Harus rapi. Harus rapi. Itu mempengaruhi.
mempengaruhi Bang Ivan. Oh, nah ini para teman-teman para pemilik toko retail kadang-kadang suka semaunya ya, displaynya kotor, tampilannya ya raknya itu dari dulu tahun-tahun gitu terus. Betul. Kalau brother lakukan perubahan-perubahan juga. Oh iya, ya. Nah, bicara soal display, ya kan, itu memang mau nggak mau, suka nggak suka ya, itu harus kita budgetkan juga tentunya. Bang Ivan, ya kan? Ya mungkin ya, anggaplah misalnya nih 5 tahun gitu misalnya. Ya kita perlu mungkin ya perbarui. Gitu. Perlu diperbarui. Ya kalau misalnya kita, ya kalau kita misalkan ke mall atau kemana gitu ya kan kadang brand-brand itu tutup sebentar, habis itu mereka buka lagi dengan tampilan yang baru gitu. Dan mereka memang ada budgetnya untuk itu. Ada budgetnya. Para pelaku bisnis, para sahabat semuanya, ini masukan ya. Jangan sudah laku gitu terus. Itu satu hal yang masukan yang baik, harus kreatif di dalam display, kondisinya, kenyamanannya. Bisa jadi namanya itu kita nge-rebrand ya. Nge-rebrand ini. Jadi seolah-olah kita itu fresh terus gitu loh tokonya gitu loh. Toko brother juga lakukan rebrand gitu. Iya. Berapa tahun sekali? Ya kita lagi coba ya. Kita usahakan ya, karena kan nge-rebrand itu ininya kan nggak sedikit gitu ya. Ya minimal ya kita coba 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi ini saya paham sekali. Nah, poin-poin apa bagi para pelaku retail sekarang ini? Kita sudah lalui 2024. Perilaku memang berubah, tapi tadi yang saya tangkap ternyata di toko tetap mereka juga akan masih tertarik. Tinggal kreativitas kita gitu ya. Tapi kan kita harus juga seimbang ya, menyiapkan konten-konten digital. Itu dua itu yang sesuai pengalamannya Brother Andrew itu gimana cara melakukannya? Dua-dua ini mesti jalan beriringan kah? Atau memang ada porsi tersendiri? Atau cukup sekedar yang digital yang cukup ada? Tapi saya lihat followernya gede juga loh. Ya itu lumayan juga loh effortnya ternyata saya. Karena effortnya lumayan. Tolong ini diterjemahkan. Karena banyak pelaku bisnis itu sekedar merasa, oh ya udah ada, tapi kok nggak laku-laku ya. Tapi kok ini ya, ternyata ada effortnya loh. Iya, effort itu. Karena kan memang kita backgroundnya tadi kan offline ya. Iya. Nah lalu ketika kita berkecimpung di dunia online ini kayak suatu hal yang baru gitu loh. Nah, dan kita itu sebenarnya cukup serius kok menciptakan platform online di kita itu. Kita sudah punya konten kreator, kita sudah punya admin juga, gitu, ya kan. Nah, menurut saya ya tidak di zaman sekarang itu kita tidak bisa menafikan yang namanya teknologi gitu. Ya, setuju sekali. Setuju ya Bang Ivan ya. Apalagi selain ada toko-toko online ya. Sekarang ada yang namanya AI juga gitu kan. Itu apalagi kan gitu. Kayaknya sekarang itu kayak cepet banget. Ya, tapi itu penting. Itu penting banget. Ya, kenapa? Toko online itu sebenarnya dia itu enggak semahal mungkin, semahal toko offline. Ya. Tidak semahal toko offline. Iya kan cuman kita buka akun, kita foto sendiri juga bisa. Betul. Kan gitu. Ya kan. Cuma permasalahannya sekarang. Kan tadi saya sempat bilang 2020 itu adalah eranya digital yang benar-benar terakselerasi dengan cepat sekali. Ya. Nah, tapi ada efeknya, Bang Ivan. Akhirnya apa? Semua orang kan berebut di sana. Masuk di dalam akuarium itu semua ya. Masuk ke akuarium yang sama. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menemukan pembeda. Ya kan? Di antara jutaan loh Bang Ivan. Iya. Sekali buka aja. Udah gitu konsumen itu gampang, cari yang paling murah. Ya kan. Nah kan terus kita harus cari pembeda dong. Nggak bisa kan? Iya. Ya, apalagi di online.
Yang Oke. orang dengan gampang, tadi Bang Ivan bilang Ya, scroll. tinggal scroll aja, orang filternya gampang. Iya kan? Pak, urutkan dari yang paling murah. Gitu kan. Yang paling murah dulu yang Udah, ini ya iya. kan. Terus apa kita ininya bedanya? Hmm. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi challenge. Sehingga untuk meng-create toko online sekarang itu ya kita memang harus butuh effort, itu makanya saya bilang itu tadi. Oke, ini masukan yang baik sekali ya buat Hmm. teman-teman para pelaku bisnis yang menganggap mudah. Ya. Nah, media online itu kelihatannya mudah, Hmm. memang perilaku, tapi ternyata effortnya juga. Ya saya dengar tadi sampai ada konten kreatornya disiapkan, Ya. adminnya. Jadi para pelaku bisnis tuh nggak gampang ya bikin seperti itu. Ya. Bukan turun dari langit jebret langsung dapat gampang viral gitu ya. Ya. Ya, itu Ada tadi. budgetnya pula. Oh, ada. Wah. Ada. Bahkan teman-teman pemain online kan malah lebih keren-keren lagi kan. Sampai jutaan, miliaran gitu kan. Hal penting yang saya dapatkan, karena terlalu banyak, kita harus cari pembeda kita di toko tersebut. Begitu ya? Ya, Kita betul. harus cari pembeda kita di toko tersebut sehingga Iya. orang mau melihat toko kita. Iya. Apakah itu akan terjadi juga tahun 2025 nanti nih kira-kira menurut estimasi terawangan? Kira-kira kita mau masuk nih 2024 kita sudah belajar seperti itu. 2025 yang akan kita songsong ke depan, apakah kita apa kira-kira boleh dong dikasih bocoran secara praktisi bisnis, saya harus nyiapin apa nih 2025 nih kira-kira? Ya. Nah, tadi ketika saya bilang 2024 orang masih belanja gitu ya, tapi sebenarnya 2024 itu juga cukup challenging, ya kan? Betul. Mungkin Bang Ivan juga, teman sangat, saya ini juga betul. ini ya, karena banyak faktor ya tentunya. Ada geopolitik, ada apa namanya peraturan pemerintah, Oke. gitu ya kan. Terus dan ini yang paling ini ya, apa namanya tumbuhnya dunia usaha. Tubuhnya dunia usaha semakin lebih banyak. Semakin lebih banyak dong, semakin lebih banyak dunia usaha, akhirnya kita akan berkompetisi kan gitu. Berkompetisi. Oke. Gitu. Nah, ya kan? 2025 itu 2024 itu udah mulai terasa tuh. Udah mulai terasa. Terasa banget. Terasa. Nah, kan ada isu juga nih soal daya beli katanya. Iya, daya beli, betul. Daya beli. Terus kita itu 2 bulan ini katanya ada deflasi katanya. Iya. Katanya permintaan kita itu oversupply. Oversupply. Berarti permintaannya turun, akhirnya harga ya dimurah-murahin supaya orang mau beli. Supaya tetap berputar lah itunya. Tapi di satu sisi pajak mau naik nih. Pelaku bisnis udah mulai pada hitung-hitung nih sekarang nih. Waduh, bukan hanya pajak naik ya. Jadi untuk UMKM juga yang PPh PPh final itu yang itu berakhirnya katanya tahun 2025 juga. Gitu. 2024 ini berakhir gitu maksudnya. Iya, 2020 selesai masuk. Jadi, nah terus ada isu juga kan kenaikan harga bahan baku misalnya. Iya, Pak. Ya kan. jadi banyak nih, ya kan. Nah, belum lagi kompetisi dengan produk luar negeri. Nah, apalagi bisnis brother satu ini. Iya, betul sekali. Itu dimention sama Bang Ivan, ya kan. Ya. Tapi jadi gini, saya cukup optimis sebenarnya, Bang Ivan. Jadi setelah saya kan ketika mau diundang ke sini, kita juga akhirnya cari-cari referensi, belajar gitu. Ya kan. Jadi 2025 saya nggak bilang 2025 itu tahun yang lebih mudah. bisa lebih mudah gitu ya, lebih mudah karena banyak sekali faktornya gitu loh. Faktor ya kalau kita bilang di luaran sana itu ya konflik internasional itu sekarang tambah banyak gitu, ya kan. Habis itu belum lagi pemerintahan kita kan baru dibentuk, betul, masih ya proses kan? Jadi nih. masih proses ya. Tapi ya ketika sudah dibentuk ya kan, ya kita harus berikan dukungan kita yang penuh gitu loh terhadap pemerintahan ini, ya kan.
Ya karena kan kita Ya, ada mau di nggak sini mau ya harus kan, di mau sini. nggak mau gitu. Iya, kalau bisnis gitu Iya, ya. bisnis ya kan. Nah, jadi optimis yang saya bilang tadi itu, optimis yang terukur tentunya. Oke, boleh diceritain nih. Ya. Optimis kenapa nih 2025? Jadi kita kan sebagai entrepreneur, kan kita harus punya yang namanya mindset entrepreneurship dong. Betul. Ya kan, salah satunya itu ya kita berpikiran terbuka, open minded, habis itu tidak pantang menyerah, ya kan. Nah, lalu hubungannya dengan 2025 ya kita juga menganggapnya ya kita harus optimis. Jadi kita kita optimis dulu, baru kita bikin action plan-nya kan gitu. Oke, mindset first ya. Ya, Belum mindset jangan dulu. mindsetnya udah Jangan walaupun maksudnya ke belakang udah aduh begini. iya, walaupun memang mungkin ya faktanya ya mungkin ada beberapa bisnis yang memang lagi inilah ya, lagi tergoyang gitu ya. Tetapi faktanya juga ada beberapa bisnis yang naik gitu loh. Oke. Nah, berarti kan ada peluang tetap di balik yang namanya di balik kesusahan itu ya tetap ada peluang gitu loh. Ya pasti di balik kesulitan apapun tetap aja ada yang maju. Ada yang maju. Di balik suasana apapun tetap aja ada yang lebih, ada yang drop, ada yang lebih maju. Tergantung kembali. Nah jadi kalau saya boleh ini ya kasih masukan gitu ya teman-teman, kita cek lagi deh data historis kita. Itu yang pertama. Nah dari situ kan kita punya data penjualan, data stok dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu kita coba ya kita dengan kemampuan yang kita punya sekarang gitu ya. Kira-kira kita bisa tumbuh berapa gitu ya di 2025 ini. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya saran saya ini kadang ini menarik sebenarnya. Ada buku namanya itu Profit First ya, yang nulis itu Mike Michalowski ya. Jadi dia bilang rata-rata usaha itu bangkrut ya karena mereka itu kekurangan, tidak bisa maintain cash flow katanya. Karena tidak bisa maintain cash flow. Oke. Nah, jadi yang disarankan oleh di buku itu ya, yang pertama kali adalah kita take profitnya dulu, ya. Lalu yang untuk urusan operasional dan lain-lain itu ya kita menyesuaikan. Kan gini, kan kita usaha pasti ada ini ya, ada profit gitu, ya kan. Nah itu kita pisahkan dulu di rekening yang berbeda, ya kan, yang tidak bisa diakses. Potong, profit segini gitu ya kurang lebih ya. Ya pokoknya kita ambil dulu profitnya yang kita mau, yang kita bisa gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari yang kecil dulu, mungkin 1% dulu gitu ya, atau 2% misalnya. Gitu ya. Itu gunanya apa? Itu adalah dana yang nantinya tersedia ketika saat kan kita nggak tahu kan ke depan itu akan seperti apa. Betul. Ya. Gitu ya kan. Nah itu adalah dana cadangan yang akan kita gunakan, akan bermanfaat sekali ketika momen itu akan terjadi nantinya. Jadi profit itu dipisahkan, tapi itu pun juga ditabungkan untuk jaga-jaga, maksudnya begitu? Iya. Dan itu tidak bisa diakses. Oke. Jadi benar-benar kayak kamu taruh itu di berangkas dan kamu sendiri nggak bisa, nggak boleh gunakan dulu, jangan konsumsi dulu. Nggak boleh. Oke. Itu. Ya, saya bisa paham itu. Berarti memang membangun bisnis itu, apalagi dengan kondisi ini memang harus tahan dulu ya. Ya. Jangan dulu mikir Pajero dulu gitu ya. Jangan sudah nge-DP ini nanti. Ya gitu kan. Ya kan. Tahan dulu di berangkas gitu ya. Lihat mobil bagus mau DP. Oke. Apalagi? Wah, ini menarik nih. Terus apa lagi ya? Nah, kita coba ini ya, tingkatkan lagi karena gini, kalau di bisnis kita kan bukan produsen, ya. Keunggulan yang bisa kita berikan itu adalah salah satunya itu adalah di service tentunya.
Di service. AA, Oke. service gitu. Nah, itu kita bisa tingkatkan. Mm-mm. Ya. Oke, kreativitas kita di situ ya. Kreativitas kita tingkatkan. Ya, macam-macam lah kita bisa kasih semacam benefit gitu ya terhadap member gitu misalnya. Member itu ya artinya kalau di kita kan yang belanja itu bisa jadi member. Loyal Gitu. konsumen lah. Jadi ya mereka bisa dapat poin gitu-gitu. Nah, itu service itu apakah gini, orang selalu mengatakan susah mengembangkan kebentur dengan persaingan harga nih. Nah, Kalau dari pandangan kacamata Brother gimana? iya. Menghadapi persaingan-persaingan seperti itu. Apalagi 2025 nih, nanti makin rame nih. Iya. Nah, ini menarik nih Bang Ivan ya kan. Soal persaingan harga. Ya. Ya kan, apalagi kalau misalkan produknya itu Ketemu umum. di marketplace lagi kan? Ketemu di marketplace. Nah, saran saya kita ya sebisa mungkin kita harus keluar dari yang namanya persaingan harga itu. Kita cari dong pembeda kita apa. Nah, kalau misalnya nih kita main di marketplace gitu misalnya. Mungkin aja ada celah misalnya ketika ini toko yang satu ya misalnya mereka itu balas chatnya itu 10 menit misalnya ya. Toko kita itu dalam hitungan detik kita bisa langsung balas misalnya. Gitu. Ya kan? Nah, itu akan menciptakan semacam trust gitu. Dan konsumen lebih suka dengan lebih toko suka seperti itu. Lebih suka. Nah, lalu ada keunggulan apa lagi misalnya nih kita punya barang ready stock misalnya. Nah, itu juga akan memberi keunggulan tersendiri gitu. Oke, ya. Ya Ready kan? stock itu penting ya. Penting. Wah. Customer itu kan nggak mau nunggu lama-lama gitu loh. Jadi service itu, saya membayangkan service itu, apalagi di marketplace begitu, kecepatan kita merespon itu menjadi kunci. Ya. Ini buat teman-teman pelaku bisnis kadang-kadang suka nggak ngeh nih yang beginian nih, kecepatan merespon. Dan keberadaan stok, jangan tanya kan masih ada, ready, habis, padahal gambar masih ada. Gitu ya. Nah, kita juga harus tahu nih Bang Ivan, di toko kita itu mana sih produk-produk yang fast moving sama produk-produk yang slow moving. Nah, itu penting. Tujuannya? Kenapa? Jadi gini, produk slow moving itu dia wajib ada di toko kita. Itu nggak boleh kosong. Produk fast moving harus ada. Nggak boleh kosong. Oke. Nah, kalau yang slow moving itu ya, jadi gini, rumusnya itu produk fast moving itu biasanya itu dia cuman ya mungkin 20%-an lah dari total ini kita, ya kan, komposisi total produk yang kita miliki, SKU stok yang kita punya. Tapi dia bisa menyumbang 80% omset Pareto gitu. Jadi, jadi pastikan kita menemukan ya produk-produk unggulan itu, karena dia akan menyumbangkan omset terbesar untuk usaha kita. Stoknya mesti ready. Itu stoknya harus ready. Jangan sampai ketika itu orang-orang cari dan itu nggak ada stoknya, wah dia nggak akan balik lagi dong besok. Ya kan, karena udah kecewa duluan. Ya. Dan persaingan harga masih bisa dihadapi kalau kita bisa punya stok. Nah, ini dia. Bagi para pelaku bisnis CNI, para sahabat-sahabat semua, ini masukan yang baik sekali. Ketersediaan stok sangat penting. Iya, ternyata di dunia retail ini yang berbicara, yang praktisi retail benar-benar merasakan bahwa ketersediaan stok itu bagian daripada servis kita. Oh iya. Kecepatan merespon itu bagian daripada servis bisnis kita. Dan itu yang dibutuhkan 2025 semakin harus lebih cepat. Iya. Konsumen kelihatannya kritis nggak sih sekarang ini? Kritis banget Bang Ivan. Iya kan. Karena mereka itu gini loh, kadang datang ke toko coba ya kan. Terus udah ini, terus lihat di online gitu, ada nggak barangnya kan gitu kan. Kita mau marah nggak bisa. Iya. Kan banyak kan kejadian kasus-kasus kayak gitu. Ya. Wow. Dan ya, tapi mereka masih membutuhkan toko offline, masih tetap masih ada. Kalau menurut saya sih karena ini ya,
Toko offline itu ini very very old ya. Lama banget kan dari Ya, zaman dulu gitu ya. Sampai sekarang dia masih ini. Artinya kalau menurut saya dan kita sudah melewati ini loh Bang Ivan yang menurut saya ya COVID itu tuh cukup perubahan, ini ya. momentum Dan besar-besaran. iya cukup dahsyat lah gitu ya. Tapi kita sudah bisa melewati hal itu gitu loh. Kan toko tutup waktu itu kan. Ya, Apalagi kan yang terburuk dari misalnya toko tutup gitu ya. Kan pemasukan nggak ada. jadi 2025 pertama kali yang harus dimiliki adalah mindset. Mindset. Betul. Ya, tetap optimis. Tetap Walaupun optimis. Tadi kita ngobrolin ada ini. Ada itu, ya, ya. pelaku bisnis, sih. Tapi tetap harus optimis melihat 2025. Optimis. Pernah ada kebayang, ada peluang apa kira-kira 2025 ini dari kacamata bisnisnya, Oke. Brother Andrew? Jadi kita mengamati ya. 2025 itu sebenarnya cukup challenging dari misalnya ada ini ada isu ini nih misalnya Ada isu. ada nanti itu produsen akan potong jalur misalnya Iya. langsung ke Betul. customer Itu gitu. ada dari produsen buat marketplace langsung. Langsung. ke konsumen. Ya kan? Itu Terus betul. yang kita alami juga ternyata harga-harga bahan itu naik. Harga bahan akan naik. Harga bahan naik dan itu juga naik kan yang Ya. tadi. Benar itu. Nah, ya kalau kita bisa ini ya berarti kita harus cari produk, either kita itu nanti mohon maaf nih, Bang Ivan. Kalau di industri kita misalnya kita either create gitu ya. Itu untuk misalnya menekan biaya itu tadi gitu ya. Kan ada spread gitu ya dari atau ya apalagi kita diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Berarti Berarti produknya harus cari ditambah. produk baru lagi tambah Tambah masuk lagi. ke market yang baru. Masuk ke market yang baru itu bisa. Ternyata yang saya ngobrol begini itu sama ya. Teman-teman di para pelaku atau sahabat-sahabat CNI semua juga ternyata sama, kita sama-sama retail Sama memiliki kacamata yang sama ya, perlu produk-produk yang harus dikembangkan, punya market baru. Iya. Karena kalau retail kuncinya salah satunya itu ini Bang Ivan. Varian. Varian. Oke. Bold. Varian produk sangat penting berpengaruh di dalam bisnis retail. Jangan itu terus, harus ada diferensiasi. Semakin banyak tentunya akan semakin membuat peluang-peluang untuk terjadinya transaksi. Wow, ini menarik banget. Hari ini kita bicara bagaimana memasuki menyongsong 2025. Dan satu hal yang penting, 2025 memang ada potensi, tapi paling penting mulai dari sekarang pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan ya. Jangan buru-buru masuk showroom Pajero. Jangan buru-buru. Oke, terima kasih, brother. Wow. Thank you, Bang Ivan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wey, mantap ya. Ini satu insight buat kita. Mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, sahabat Breakout semuanya menjalankan bisnis 2024 menjadi sebuah evaluasi pelajaran, dan kita masuk 2025 nanti semakin lebih baik. Memang tantangan akan selalu ada, memang bisnis retail sedang diuji saat ini, tetapi peluang dan potensi itu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Brother Andrew. Sama-sama Bang Sukses Ivan. buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2025 dengan topik yang lebih menarik lagi. Salam dari CNI. Bye-bye MLM, sukses buat kita semuanya. See you.